Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didik sekalian. Pada video ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan terkait LKPD yang sebelumnya sudah kalian kerjakan, yaitu tentang materi vertebrata dan juga tentang materi ekosistem. Kita mulai dari yang vertebrata dulu ya. Jadi Ustazah menjelaskan ini supaya kalian bisa membandingkan jawaban yang Ustazah jelaskan dengan LKPD yang sudah kalian isi sendiri gitu ya. Oke, untuk vertebrata di sini Ustazah sudah menuliskan ciri-cirinya ya. Ada triploblastik, simetri bilateral, kemudian terdapat pembagian tubuh bagian anterior atau bagian kepala dan posterior bagian belakang. Kemudian penyokong tubuhnya berupa endoskeleton atau rangka bagian dalam, dan terakhir sistem pencernaannya sudah lumayan lengkap ya. Oke. Kemarin kalian Ustazah minta untuk melengkapi tabel ya. Jadi tabel ini berisi tentang perbandingan antara kelima kelas dalam vertebrata, yaitu Pisces, Amfibi, Reptilia, Aves, dan Mammalia. Nah, nanti yang perlu kalian pahami dari tabel ini adalah ciri. Jadi ciri dari setiap kelas itu apa saja. Karena nanti di soal Ustazah pasti akan memberikan ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri dari suatu hewan. Kemudian kalian akan menentukan dia termasuk ke dalam kelas apa berdasarkan ciri-ciri yang sudah dijabarkan ya. Misalkan kalau Pisces, kita lihat dari jantungnya Pisces itu dia beda sendiri dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dia cuma terdiri dari dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventricle, atau satu serambi dan satu bilik gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian misalkan kelas Aves, apa khasnya kelas Aves? Pasti dia berbulu, karena yang berbulu cuma Aves. Yang lain itu penutup tubuhnya ada yang berupa kulit lunak, ada yang berupa sisik, ada yang berupa lapisan epidermal ya. Kalau mamalia itu berupa rambut gitu ya. Jadi kalian harus tahu perbedaannya, sehingga nanti untuk mengidentifikasikan suatu hewan itu masuk ke kelas apa, kalian bisa lebih mudah gitu ya. Jadi silahkan dipahami, ini yang tabel 1 ya, karena ini keluar di soal-soal 4, silahkan dipahami dengan baik ya. Kemudian untuk yang bagian selanjutnya, kemarin kan Ustazah minta kalian untuk gambar anatomi ya. Gambar anatomi dan juga morfologi. Kalau morfologi itu adalah tampak luar hewan ya, tampak luarnya. Kalau anatomi itu tampak dalamnya. Kemarin ketika Ustazah koreksi LKPD-nya sudah banyak yang betul, tapi ada beberapa yang bagian anatominya kurang lengkap. Jadi hanya menggambarkan bagian tulangnya saja. Sedangkan di dalam tubuh hewan itu bukan cuma terdiri dari tulang, tapi juga ada organ. Ada berbagai macam organ di dalamnya. Jadi ketika gambar anatomi itu ya keluar juga tulangnya, digambar juga si organ-organnya gitu ya. Kemarin ada beberapa kelompok yang kurang lengkap aja. Oke, saran Ustazah untuk materi vertebrata silahkan dikelupas nih yang tabel yang pertama ya. Jadi harus di luar kepala, bisa membedakan, karena kan Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, Mammalia itu adalah hewan-hewan yang memang sering kalian jumpai di kehidupan nyata ya. Tidak sesulit dengan invertebrata ya. Kemudian yang kedua kita bahas materi tentang ekosistem. Nah, untuk ekosistem sendiri nanti yang keluar di penilaian akhir akhir tahun itu hampir 90% ya dari LKPD. Jadi mohon dipahami tentang LKPD-nya. Kemarin alhamdulillahnya sudah banyak yang betul ya, nilainya hampir 90-an semua untuk LKPD khususnya ekosistem ini. Jadi yang pertama kalian harus pelajari lagi adalah tentang interaksi antar makhluk hidup ya. Interaksi, beberapa jenis interaksi yang ada. Kemarin kan yang Ustazah contohkan di LKPD ada predasi ya, interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa gitu ya, atau interaksi makan dan dimakan gitu ya. Kemudian ada kompetisi itu ya kompetisi, persaingan gitu, persaingannya dalam banyak hal, misalkan dalam hal makanan, tempat tinggal atau habitat ya, kekuasaan dan sebagainya. Dan juga ada simbiosis ya. Kemarin simbiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup yang biasanya dia bisa saling menguntungkan, bisa menguntungkan satu, yang satunya rugi, bisa yang satunya untung, yang satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan ya. Ada 3 jenis simbiosis ya. Sudah pernah belajar di SMP, ada
mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya. Kemudian selain ketiga itu, selain tadi simbiosis, kemudian predasi dan juga kompetisi, ada interaksi lain ya. Kemarin kalian sudah jawab dengan benar. Interaksi lainnya contohnya di sini adalah amensalisme dan juga netralisme. Kalau amensalisme itu hubungan organisme di mana ada makhluk hidup yang menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain ya. Contohnya di sini ada bunga kamboja yang mengeluarkan zat racun yang bisa menghambat pertumbuhan rumput di sekitarnya ya. Kemudian yang kedua ada netralisme. Netralisme itu netral. Jadi mereka ada hubungan tapi hubungan itu tidak memiliki pengaruh apapun terhadap organismenya itu. Jadi misalkan ditemukan kupu-kupu dan kuda dalam suatu ekosistem padang rumput kan. Kupu-kupu sama kuda sama-sama ada di satu ekosistem, mungkin mereka akan saling sapa begitu ya, berhubungan, tapi mereka tidak punya pengaruh yang begitu dominan sehingga interaksinya disebut dengan netral gitu ya. Nanti kita cari contoh yang lain, misalkan di gambar bawah ini ya. Kemarin ada kesalahpahaman nih, beberapa kelompok yang gambarnya cuma gambar rantai ya. Ternyata masih ada yang bingung antara rantai sama jaring-jaring makanan. Jadi Ustazah jelaskan lagi ya, kalau rantai makanan itu dia cuma satu, cuma satu garis ya. Misalkan kalau di ini gambar ini kan gambarnya jaring-jaring makanan nih, Ustazah ambilnya. Kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari berbagai macam rantai makanan gitu. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih luas. Kalau rantai makanan Ustazah ngambil satu, misalkan nih dari tumbuhan dimakan burung pemakan biji, habis itu dimakan elang, udah selesai gitu. Elangnya nanti mati terus didekomposisi. Itu namanya rantai. Kalau jaring-jaring makanan itu lebih banyak ya, gabungan dari rantai makanan. Jadi kemarin yang gambarnya cuma rantai makanan aja Ustazah kasih nilainya kurang ya. Karena seharusnya digambar adalah jaring-jaring makanan. Kenapa? Karena di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat rantai makanan. Nah, misalkan di gambar ini nih, kalau ada pertanyaan hubungan antara laba-laba dengan burung pemakan biji, kira-kira hubungannya apa tuh? Laba-laba kan makannya belalang, burung pemakan biji yang makannya tumbuh-tumbuhan. Nah, mereka kalaupun misalkan ada di suatu ekosistem yang sama, mereka tidak akan berkompetisi karena makanannya beda gitu ya. Jadi hubungan yang memungkinkan antara burung pemakan biji dengan laba-laba adalah netralisme gitu ya. Beda halnya dengan ular dan rubah, di mana ular dan rubah di sini sama-sama pemakan burung pemakan biji ini ya, makan burung. Jadi mereka hubungannya bisa berupa kompetisi gitu ya. Jadi nanti mungkin Ustazah akan sajikan gambar jaring-jaring makanan, kemudian kalian menganalisis kira-kira hubungan yang terjadi antara satu organisme dengan organisme yang ditunjuk itu apa gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada tentang piramida ya, piramida biomasa dan piramida energi. Perbedaannya kalau biomasa ya menunjukkan berat kering suatu organisme, kalau piramida energi menunjukkan aliran energi ya. Aliran energi maupun berat kering suatu organisme biasanya dalam piramida itu dia paling bawah itu jumlahnya paling banyak. Jadi energi produsen itu lebih banyak dari energi konsumen primer. Lebih banyak konsumen primer, lebih banyak energinya dibandingkan dengan konsumen sekunder. Kenapa? Karena si produsen itu menerima energi langsung dari cahaya matahari. Kemudian ketika dimakan alirannya berkurang, kemudian dimakan lagi alirannya berkurang, sehingga di tropik paling atas yaitu konsumen tersier itu energinya yang paling sedikit ya. Begitupun dengan berat atau biomasa. Oke, selanjutnya ini terakhir tentang siklus biogeokimia. Kemarin sudah banyak yang betul jawabannya, tapi kurang ringkas, jadi silahkan dibaca ya. Dimana siklus air ini Ustazah sudah buat tanda merah-merah tulisannya, ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Silahkan dibaca pengertiannya apa dan coba dipahami. Kemudian di siklus fosfor ya, kalau fosfor itu kan memang dia dari bebatuan, nanti dari bebatuan dia bebatuannya lapuk, kemudian setelah lapuk dibawa ke tanah. Nah, ketika di tanah dia bisa diserap sama tumbuhan, bisa juga dia terurai sama mikroorganisme, bisa juga nanti dimakan sama hewan gitu ya. Sehingga masuklah ke tubuh makhluk hidup,
Kemudian selama di tubuh makhluk hidup nanti bisa jadi keluar lagi lewat kotoran atau lewat daun-daun yang berguguran misalkan. Kemudian setelah lewat kotoran atau daun-daun berguguran kan nanti akan kembali lagi ke tanah atau ke lingkungan, kemudian nanti bisa terbawa oleh air hujan dan sebagainya sehingga dia akan mengalami sedimentasi menjadi bebatuan di lautan ya. Kemudian untuk siklus nitrogen itu nanti ada fiksasi, ada amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang pertama fiksasi. Kalau fiksasi itu pengikatan ya. Jadi proses pengikatan nitrogen bebas di udara. Karena nitrogen itu biasanya kalau di udara atau bentuknya gas dia N2 gitu ya. Bentukannya N2. Nah, sedangkan nanti akan dipakai tumbuhan dalam bentuk nitrat ya. Jadi di sini setelah difiksasi dengan berbagai macam bakteri ini ya, ada cyanobacteria, kemudian azotobacter dan sebagainya. Kemudian akan mengalami proses namanya amonifikasi. Amonia ya, fikasinya itu prosesnya. Jadi proses perubahan nitrogen yang di udara tadi yang N2 menjadi amonia gitu ya. Makanya disebutnya amonifikasi, proses perubahan nitrogen bebas menjadi amonia. Setelah diubah menjadi amonia, maka akan diubah menjadi nitrat. Jadi amonia ke nitrat, nama prosesnya nitrifikasi. Tetapi dalam proses nitrifikasi ada dua proses di dalamnya. Ada nitratasi, ada nitritasi, ada nitratasi. Kalau nitritasi berarti proses pembentukan amonia menjadi nitrit, makanya nitritasi. Kalau nitratasi proses perubahan nitrit menjadi nitrat ya. Jadi tinggal dihafal nitrit sama nitratnya aja. Kemudian terakhir ada denitrifikasi, yaitu penguraian kembali. Kalau D itu kan kayak re ya, pengulangan lagi gitu ya. Pengulangan di mana nitratnya nanti itu akan diubah lagi menjadi nitrogen yang bebas. Kemudian siklusnya akan berulang lagi. Terakhir ini ada proses atau siklus dari karbon dioksida. Kita tahu karbon dioksida kan banyak dihasilkan misalkan dari proses respirasi kita sehari-hari. Hewan dan manusia itu kan setiap hari ekspirasi dan menghasilkan karbon dioksida gitu ya. Kemudian ketika kita membakar atau sisa-sisa pembakaran baik itu di pabrik, kemudian di asap kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya, itu kan menghasilkan karbon juga ya. Dimana nanti karbon itu akan bebas di udara dan diserap oleh tumbuhan ya, digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen gitu ya. Jadi prosesnya gitu terus. Jadi kalau manusia dan hewan membuang karbon dioksida, nanti tumbuhan yang akan menyerap. Tumbuhan menyerap karbon dioksida, dia akan menghasilkan oksigen. Oksigennya dipakai sama manusia sama hewan. Kemudian kita akan bernapas, kemudian membuang lagi karbon dioksida dan siklusnya akan terjadi seperti itu terus ya. Oke, baik itu saja penjelasan Ustazah untuk LKPD tentang vertebrata dan ekosistem. Kemudian setelah ini silahkan dibaca kisi-kisi yang Ustazah sudah tuliskan untuk persiapan PAD. Semoga usaha kalian untuk belajar tidak mengkhianati hasil ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.